Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Keada warid hadis Rasulullah SAW, hadis Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang badui datang ke Rasulullah SAW di masjid beliau. Lalu badui ini atau orang pedusunan ini kemudian dia kencing di dalam masjid. Kemudian para sahabat begitu melihat perilaku badui ini, segera mereka bangun untuk melarangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Da'uhu wa la tadrimuhu." Da'uhu wa la tazrimuhu. Biarkan dia, artinya menyelesaikan kencingnya, wa la tazrimuhu, dan jangan kalian menghentikannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Artinya menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh badui ini kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat badui ini kencing dan juga para sahabat segera bergerak untuk menghentikan dia. Artinya perbuatan orang badui tersebut menunjukkan para sahabat paham bahwasanya kencing di masjid itu adalah tidak dibenarkan. Kedua, menunjukkan bahwasanya kencing itu adalah najis. Kemudian beliau sahabat Anas bin Malik mengatakan, manakala badui itu selesai dari kencingnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mengambil satu ember air yang kemudian disiram, artinya bagian najis tersebut. Dan masjid Rasulullah SAW tentu kondisinya berbeda dengan masjid-masjid kita kauman sekarang ini. Jadi masjid Rasulullah SAW itu dari tanah, pasir, tidak seperti kita di zaman ini, ada keramik dan ada semen dan sebagainya, marmer dan sebagainya, yang mereka kalau mereka siram kencing itu dan dia terserap secara keseluruhan, maka itu cukup menjadi pembersih bagi najis yang ada. Kemudian disebutkan di dalam lafaz riwayat yang lain tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada badui ini bahwa sungguhnya masjid ini adalah tempat untuk melakukan salat, tidak pantas untuk hal yang kotor, dan itu menunjukkan bahwasanya kencing itu adalah najis. Ya, kalau dia kena tempat-tempat kita salat, masjid, dan juga tidak pantas. Ya, dan kisah badui ini juga menunjukkan hikmah Rasulullah SAW di dalam berdakwah, bahwasanya beliau membedakan antara orang yang tidak tahu dengan orang yang sudah tahu. Ya, jelas orang itu kalau dia kencing di masjid, maka itu tidak dibenarkan, dan itu kemungkaran yang besar. Tetapi manakala yang melakukan itu orang yang awam, yang tidak tahu, orang dari pegunungan atau pedusunan yang jauh yang belum mengetahui adab dan ilmu yang berkaitan dengan hal ini, maka Rasulullah SAW hikmah di dalam mengingkarinya. Dan para ulama menyebutkan beberapa faedah tentang Rasulullah SAW. Kenapa justru Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menghentikan badui ini dari kencingnya. Artinya badui ini begitu dia berada di pojok masjid, di dalam masjid, lalu dia kencing. Kemudian para sahabat melihat sesuatu yang mereka lihat itu adalah kemungkaran jelas, mereka ingin menghentikannya. Dan justru Nabi Muhammad SAW melarang dan menghentikan para sahabat yang mau menghentikan perbuatan badui tersebut. Dan kemudian setelah selesai dia kencing, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat justru untuk mengambil satu ember air, lalu mereka diperintahkan untuk menyiram bagian yang kena dengan kencing tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW justru melarang para sahabat yang melarang badui ini kencing, padahal orang yang kencing di masjid itu kemungkaran yang besar. Kata para ulama, pertama, itu bagian daripada hikmah beliau di dalam berdakwah kepada orang-orang yang tidak tahu. Kedua, akan ada mudarat yang lebih besar
akan muncul kalau para sahabat tidak ditahan mengingkari orang tersebut, mengingkari badui tersebut. Karena boleh jadi kalau badui itu dilarang oleh para sahabat, atau para sahabat ingin memukulnya atau melarangnya dengan keras, boleh jadi badui itu akan berlari ke bagian-bagian yang lain yang menyebabkan kemudian kencingnya itu akan menyebar, tidak hanya pada satu tempat. Dan ini fiqh di dalam dakwah, bahwasanya orang boleh jadi berhadapan dengan sesuatu yang salah atau yang mungkar, tetapi kalau dia mengingkari kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Para ulama mengatakan mengingkari kemungkaran yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar itu justru dilarang oleh agama. Ya, dilarang oleh agama. Justru dia harus menahan diri. Cukup dia mengingkari dengan hati saja. Cukup dia mengingkari dengan hati saja. Jadi faedah yang kedua kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW justru melarang para sahabat mengingkari badui tersebut, bahwasanya kalau dia dalam posisi sedang kencing kemudian dia akan dilarang, boleh jadi dia akan menahan kencingnya dan itu akan memudaratkan fisiknya, ya, karena itu akan menimbulkan penyakit dan sebagainya. Ya, termasuk juga itu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW di dalam berdakwah kepada orang-orang yang tidak tahu dan dia belum mengetahui ilmu dan sebagainya, ya, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan cara lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari engkau. Artinya ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW yang beliau Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut kepada orang di dalam mendakwahi mereka, apalagi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang awam atau orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dan itu akan bisa menjadikan orang menjauh dari apa yang beliau sampaikan, maka kita tentunya lebih harus mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah itu. Itu di antara faedah yang bisa diambil yang berkaitan dengan alasan atau hikmah yang diambil oleh para ulama kenapa Rasulullah SAW justru melarang para sahabat yang melarang perbuatan yang memang asalnya dia kemungkaran. Dan di sini juga disebutkan di dalam riwayat tentang kisah Badui ini, begitu melihat sikap Rasulullah SAW justru yang lembut, tidak mengingkari dia secara langsung, Badui ini karena keawamannya, dia sampai mengatakan atau mengucapkan doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, kata dia. Ya Allah, berikanlah rahmatmu atau kasih sayangmu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan engkau berikan kasih sayang dan rahmatmu kepada seseorang pun selain kami berdua. Nah, kemudian Rasulullah SAW begitu mendengar doa Badui ini justru diingkari oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, laqad hajarta wasi'an. Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas.